Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Bu Guru level 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mempelajari tema 6, subtema 3, mata pelajaran IPA. Simak baik-baik video berikut ya. Pentingnya pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar. Pelestarian makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Pemanfaatan yang bijak akan menjaga kelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Daur makhluk hidup yang ada di alam pun akan terjaga. Dengan demikian, makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan dapat terhindar dari kepunahan. Pemanfaatan sumber daya alam hewan dan tumbuhan secara berlebihan akan merusak kelestarian lingkungan. Daur hidup akan terganggu. Akibatnya, lama-kelamaan jenis tumbuhan dan hewan akan punah. Oleh karena itu, pelestarian sumber daya alam sangat penting untuk kita lakukan. Berternak ayam merupakan salah satu contoh pelestarian makhluk hidup. Upaya pelestarian yang bisa kita lakukan yaitu dengan memanfaatkan kotoran ayam menjadi pupuk. Pelestarian hewan dan tumbuhan dapat juga kita lakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan membuat poster tentang pentingnya melestarikan tumbuhan dan hewan. Upaya pelestarian makhluk hidup. Nah, ada beberapa kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Penyebabnya antara lain adalah yang pertama, untuk hewan sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, dijual, digunakan sebagai hiasan, serta obat. Sedangkan kelangkaan tumbuhan disebabkan karena dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya. Yang kedua, hewan membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama, sedangkan untuk tumbuhan sulit berkembang biak. Yang ketiga, penyebab yang ketiga adalah habitat dirusak oleh manusia, misalnya dibakar, sedangkan untuk tumbuhan disebabkan karena terkena hama. Yang terakhir, tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam. Dan untuk kelangkaan tumbuhan berikutnya, mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Oke, baiklah. Upaya pelestarian hewan yaitu usaha pelestarian hewan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. Penangkaran berfungsi sebagai tempat pengembangbiakan serta pemulihan hewan yang sering luka-luka atau trauma. Yang kedua, bisa dengan cara mengambil telur-telur hewan langka tersebut untuk membantu penetasannya. Dan yang ketiga, memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih sesuai. Yang keempat, membuat undang-undang perburuan. Di sini khususnya perburuan undang-undang yang ketat ya. Dan yang terakhir, memberikan sanksi bagi pelaku penebangan hutan secara liar. Tujuannya agar pelaku-pelaku tersebut jera dan memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan. Nah, yang kedua, usaha pelestarian tumbuhan. Usaha pelestarian tumbuhan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, membuat kebun koleksi. Biasanya untuk mempertahankan bibit unggul, contohnya kebun kelapa di Bone dan kebun mangga di Pasuruan. Yang kedua, kebun plasma nutfah merupakan perkembangan
dari kebun koleksi, contohnya kebun plasma nutfah di Cibinong. Dan yang ketiga, kebun botani, contohnya kebun raya Bogor. Oke, seperti yang sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu pelestarian hewan dan tumbuhan bisa dengan cara in situ dan ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya, seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum zoologi, dan herbarium. Pengawetan sisa hewan dan tumbuhan sangat penting sebagai bahan ilmu pengetahuan seperti pengawetan rangka dinosaurus. Ini contoh gambar herbarium, museum zoologi. Nah, yang kedua, pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya. Contohnya cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Oke, baiklah. Terima kasih telah menyimak video yang telah Bu Guru sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.